Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Nama lengkap, Insinyur Soekarno, alias Bung Karno, atau Pak Karno, agama, Islam, tempat lahir Surabaya, Jawa Timur, tanggal lahir, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 1901, warga negara Indonesia, ayah. Raden Sukemi Sosrodihardjo, ibu, Ida Ayu Nyoman Soekarno, atau yang biasa dipanggil Bung Karno, yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyoman. Soekarno pertama kali bersekolah di Tulung Agung, hingga akhirnya dia ikut kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Inlandse School. Di tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke Europese Lagere School untuk memudahkannya diterima di Hugere Burger School, HBS. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS, Surabaya, Jawa Timur. Di tahun 1920 seusai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya ke Technische Hogeschool, sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung, dengan mengambil jurusan Teknik Sipil. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studi Club di Bandung, yang diinspirasi dari Indonesische Studi Club, dipimpin oleh Dr. Sutomo. Algemene Studi Club merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia, pada tahun 1927. Bulan Desember tahun 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di penjara Bancai karena aktivitasnya di PNI. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara lain. Soekarno dibebaskan pada tanggal 31 Desember tahun 1931. Pada bulan Juli tahun 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia Partindo, yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda pada bulan Agustus tahun 1933, dan diasingkan ke Flores. Karena jauhnya tempat pengasingan, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional lainnya. Namun semangat Soekarno tetap membara, seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru Persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938, hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru benar-benar bebas setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, di antaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945 dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia. Termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Pada bulan Agustus tahun 1945, Soekarno diundang oleh Marsekal Tarauchi, pimpinan Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara Vietnam. Marsekal Tarauchi menyatakan bahwa, sudah saatnya Indonesia merdeka, dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri. Akhirnya, Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya, mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang yang diadakan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Panitia kecil untuk upacara proklamasi yang terdiri dari 8 orang resmi dibentuk. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Soekarno, yang semenjak pagi telah memenuhi halaman rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1945, pengangkatan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kemerdekaan yang telah didapatkan ini tidak langsung bisa dinikmati, karena di tahun-tahun berikutnya masih ada sekutu yang secara terang-terangan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, dan bahkan berusaha untuk kembali menjajah Indonesia.
Gencaran senjata dari pihak sekutu tak lantas membuat rakyat Indonesia menyerah, seperti yang terjadi di Surabaya ketika pasukan Belanda yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi berusaha untuk kembali menyerang Indonesia. Indonesia di Surabaya dengan gigihnya terus berjuang untuk tetap mempertahankan kemerdekaan, hingga akhirnya Brigadir Jenderal AWS Malabi tewas, dan pemerintah Belanda menarik pasukannya kembali. Perang seperti ini tidak hanya terjadi di Surabaya tapi juga hampir di setiap kota. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1947, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata, dan pada tanggal 25 Agustus tahun 1947, Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah Belanda menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan, Presiden Soekarno kembali diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia, dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri. Karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, RIS kembali diubah menjadi Republik Indonesia, di mana Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta menjadi wakilnya.